Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damar Pambudi, perwakilan dari Grup 3 PLTG. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul kinerja turbin dari PLTG. Lanjut, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada teman-teman saya. Jadi yang pertama itu latar belakang. Pembangkit listrik tenaga gas merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan efisiensi yang tinggi. Sistem PLTG berbasis turbin gas memiliki keunggulan dalam hal respon yang cepat dan terhadap fluktuasi permintaan listrik. Efisiensi operasional yang baik serta fleksibilitas dalam menggunakan berbagai jenis bahan bakar. Jadi tujuannya itu adalah untuk menganalisis untuk kerja turbin gas pada PLTG dengan sistem dual fuel yang mencakup studi efisiensi operasional, emisi yang dihasilkan, dan pengaruh terhadap kestabilan pembangkit listrik. Selanjutnya itu ada pengertiannya. Jadi pengertian pembangkit listrik tenaga gas adalah jenis pembangkit listrik yang menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi mekanik dari putaran turbin gas. Jadi proses itu ada pertama, kompresi, pembakaran, dan ekspansi. Nah, di sini ada komponen-komponen. Yang pertama itu ada kompresor. Kompresor ini fungsinya menghisap udara dari atmosfer dan kemudian mengkompresikannya atau meningkatkan tekanan dan suhunya hingga mencapai tingkat tertentu. Yang kedua ada combustion chamber. Nah, jadi itu adalah ruang pembakaran berfungsi sebagai tempat di mana terjadi proses pembakaran antara bahan bakar dan udara. Nah, yang ketiga itu adalah shaft, berfungsi sebagai saluran pembuangan untuk mengeluarkan gas sisa panas yang dihasilkan oleh turbin. Nah, yang keempat itu adalah turbin. Nah, turbin ini mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini dihasilkan melalui konversi energi panas menjadi energi kinetik selama proses pembakaran. Nah, yang terakhir itu adalah nozzle. Nozzle adalah menyalurkan udara kompresi dan bahan bakar, gas alam, atau dengan bahan bakar cairan dengan cara mengkabutkan ke combustion chamber untuk proses pembakaran. Selanjutnya, ada prinsip kerjanya. Jadi berdasarkan gambar, ada 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap kompresi udara. Udara atmosfer disaring dan dikompresi di kompresor. Yang kedua itu adalah pembakaran. Udara bertekanan tinggi dicampur dengan bahan bakar dan dibakar di ruang bakar. Yang ketiga itu adalah energi turbin. Nah, gas hasil pembakaran memutar turbin untuk menghasilkan daya. Yang terakhir adalah pembuangan. Jadi gas buang dilepaskan ke atmosfer setelah melewati turbin. Nah, di sini kita masuk ke studi kasusnya. Sebuah turbin gas digunakan pada pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik dengan daya terpasang 50 megawatt. Nah, turbin ini menerima udara dengan kondisi awal, tekanan 1 bar, dan suhu 27 derajat Celcius. Gas hasil pembakaran pada turbin keluar pada tekanan 0,1 bar dan suhu 400 derajat Celcius. Efisiensi isentropik kompresor adalah 85%, sedangkan efisiensi isentropik turbin adalah 88%. Nah, jadi rasio tekanan kompresor adalah 10:1. Nah, diketahui juga bahwa kalor jenis pada tekanan konstan udara adalah 1,005 kJ per kilogram Kelvin. Dan CP gas hasil pembakaran adalah 1,15 kJ kilogram Kelvin. Nah, rasio spesifik udara adalah 1,4 dan gas hasil pembakaran adalah 1,33. Jadi kita tentukan yang kita cari adalah satu, kerja kompresor per kilogram udara. Yang kedua adalah kerja turbin per kilogram udara. Ketiga, efisiensi termal dari siklus turbin gas. Keempat, ada daya neto yang dihasilkan turbin gas dalam megawatt. Yang terakhir adalah laju aliran massa udara yang diperlukan untuk mencapai daya terpasang. Lanjut saja, di sini ada penyelesaian. Yang pertama itu kerja kompresor. Kompresor meningkatkan tekanan udara dari 1 bar menjadi 10 bar. Rasio tekanan 10:1. Diketahui temperatur udara masuk T1 itu sama dengan 300 Kelvin. Rasio tekanan PR itu 10. Efisiensi isentropik kompresor sebesar 85% dan gamma udara adalah 1,4. Yang terakhir adalah CP udara 1,005 kJ per kilogram Kelvin. Nah, dengan proses isentropik pada kompresor dihasilkan
temperatur 2 yaitu 558 Kelvin. Nah, yang selanjutnya dengan efisiensi isentropik kita dapatkan temperatur 2 yaitu 603,53 Kelvin. Nah, kita dapatkan hasil kerja kompresor yaitu sebesar 305,55 kJ per kilogram. Selanjutnya ada kerja turbin atau WT. Turbin menghasilkan kerja dengan ekspansi gas dari tekanan 10 ke 10 bar ke 0,1 bar. Diketahui suhu gas masuk ke turbin T3 itu 1500 Kelvin, tekanan keluar T4, gamma gas itu 1,33, CP gas adalah 1,15 kJ per kilogram Kelvin. Nah, efisiensi isentropik turbin sebesar 88%. Nah, proses isentropik pada turbin menghasilkan 289,5 Kelvin. Nah, dengan efisiensi isentropik dihasilkan temperatur 4 sebesar 437 Kelvin. Nah, kita bisa dapatkan kerja turbin sebesar 1222,27 kJ per kilogram. Nah, yang terakhir adalah efisiensi thermal siklus. Nah, dengan rumus new thermal sama dengan WT per dikurang WC dibagi Q masuk, di mana Q masuk sama dengan CP kali T3 kurang T2 menghasilkan Q masuknya itu 1031,94 kJ per kilogram. Maka efisiensi thermalnya adalah 88,9%. Yang keempat itu ada daya neto. Daya neto per kilogram udara itu sebesar 916,72 kJ per kilogram. Untuk menghasilkan daya 50 megawatt, maka M dot sama dengan 50.000 kilowatt dibagi dengan kerja neto, yang menghasilkan 54,54 kg per second. Jadi hasil kesimpulannya dari perhitungan-perhitungan yang sudah kita lakukan yaitu yang pertama kerja kompresor sama dengan 300,33 kJ per kilogram. Yang kedua ada kerja turbin itu 1222,27 kJ per kilogram. Yang ketiga ada efisiensi thermalnya itu 88,9%. Yang keempat ada daya neto yang dihasilkan 50 megawatt. Yang terakhir ada laju aliran massa yaitu 54,54 kg per second. Kita masuk kesimpulannya. Pembangkit listrik tenaga gas menggunakan energi mekanik dari turbin gas untuk menghasilkan listrik melalui 3 tahap utama, yaitu kompresi, pembakaran, ekspansi. Kompresi itu adalah udara dikompresi untuk meningkatkan suhu dan tekanan. Yang kedua, pembakaran udara terkompresi dicampur dengan bahan bakar dan dibakar menghasilkan gas panas bertekanan tinggi. Yang terakhir atau ekspansi itu gas panas menggerakkan turbin yang menghasilkan tenaga mekanik untuk generator. Jadi keunggulannya adalah respon cepat, efisiensi tinggi, dan lebih ramah lingkungan dibanding pembangkit berbahan bakar fosil lainnya seperti PLTU. Nah, sekian presentasi perwakilan dari kelompok 3. Saya izin pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.